Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pendidikan, dan salam ber-MC atau keterampilan berbicara. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudara sependidikan, khususnya dalam rangka untuk mengembangkan amanat pendidikan kita. Pada kesempatan hari ini, tetap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bertemu, tentunya dalam keadaan sehat. Dan perkenalkan, saya Wuryanto, Sarjana Pendidikan, akan belajar bersama dengan teman-teman, dengan saudara-saudara untuk cara bagaimana memperagakan sebagai pembawa acara yang baik dan benar. Teman-teman senasib dan seperjuangan yang berbahagia, mari kita bersama-sama belajar membawa acara ini dengan baik dan benar. Akan tetapi mohon maaf jika ini nanti jauh dari kesempurnaan, apalagi dengan benar. Kita belajar bersama konsepnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang mungkin aktif dalam sebuah organisasi, baik di kepemudaan atau sebagai pembawa acara di tingkat lingkungan yang Anda butuhkan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya akan menyampaikan sebuah pembelajaran bersama-sama, yakni tentang pembawa acara. Pada dasarnya adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara itu ada dari pidato, ada sebagai ceramah, ada yang sebagai MC, ada yang sebagai presenter, ada pula yang menjadi moderator. Semuanya dituntut untuk berkompetensi dalam berbahasa. Namun demikian, ada yang perlu kita tekankan bahwasanya pembawa acara tidak sama dengan yang saya sebutkan tadi. Pembawa acara di sini tatarannya harus lebih resmi daripada dengan presenter atau host, dan tidak sama dengan pidato, apalagi dengan ceramah agama yang menggunakan tataran sebagai wadah untuk menyampaikan visi atau pembelajaran. Teman-teman, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, keterampilan berbicara ini patut kita kuasai karena ada 4 hal calon pembawa acara yang harus dikuasainya. Yang pertama adalah tentang kompetensi berbusana. Berbusana itu berarti seorang MC harus memiliki kemampuan bagaimana menata, bagaimana meletakkan, bagaimana menggunakan pakaian yang cocok dengan situasi dan kondisinya. Jangan sampai pembawa acara itu kurang menarik, performanya kurang bagus di hadapan masyarakat. Karena pembawa acara itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala kita akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan kemampuan berbusana. Berbusana yang rapi, resmi, dan benar akan membawa tingkat percaya diri kita akan lebih baik dan lebih tinggi. Berikutnya juga adalah tentang kemampuan kita dalam menguasai yang disebut dengan karakteristik mikrofon. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, mikrofon ini memiliki karakter yang berbeda. Tetapi seorang MC harus mampu menguasai senjata pamungkas sebagai pembawa acara, yaitu mikrofon. Mikrofon memiliki karakter yang berbeda, tergantung dari harga, tergantung dari kualitas yang ada dalam mic ini sendiri. Teman-teman sekalian, yang benar adalah mikrofon ini ketika kita dalam berbicara, ini harus tepat, posisinya persis di depan mulut kita. Tidak terlalu ke atas, tidak menyamping, tidak terlalu dekat, atau terlalu jauh. Ini seorang MC harus mengetahui dengan baik dan benar kapan dia harus memberikan jarak yang dekat, kapan harus menggunakan jarak yang jauh untuk menggunakan mikrofon ini. Teman-teman sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang olah vokal. Seorang MC dituntut memiliki vokal yang hebat, yang dengan power, karena vokal itu ada 2. Ada vokal yang masih murni dan ada olah vokal. Vokal yang murni, vokal ini masih belum diolah. Seorang MC berbicaranya hanya apa adanya, vokalnya seperti biasa, belum diolah. Itu kurang maksimal. Sehingga MC harus memiliki suara atau vokal yang diolah. Ciri-ciri olah vokal atau vokal yang sudah diolah itu akan mendapatkan getaran-getaran. Hadirin teman-teman, contoh
Yang saya sampaikan ini adalah vokal yang masih murni. Ini adalah contoh vokal yang murni. Tetapi sudah kita olah, maka akan muncul getaran-getaran. Sebuah contoh. Yang pertama adalah vokal yang masih murni. Hadirin yang berbahagia, selamat datang. Ini adalah contoh vokal yang masih murni. Adapun vokal yang sudah diolah akan memiliki getaran-getaran yang hebat. Contohnya demikian. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam acara. Hadirin teman-teman, vokal yang saya sampaikan yang kedua ini memiliki getaran-getaran. Hadirin, 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 itu jelas berbeda. Inilah kemampuan dalam mengolah vokal. Ketika vokal kita olah dengan baik dan benar, maka dan niscaya hasilnya akan lebih kuat, lebih power. Jadi pembawa acara akan lebih mantap dan percaya diri. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi dalam berbahasa. Sebagai pembawa acara harus mampu dan menguasai ilmu kebahasaan, dalam arti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Hadirin, teman-teman sekalian, seperjuangan dengan saya. Ada properti yang saya bawa. Kertas kecil ini juga sebagai langkah untuk meningkatkan percaya diri kita. Tetapi kertas ini kecil, tetapi juga dapat membuat hiasan, background sekaligus penjelas bahwa rangkaian acara inilah nanti yang akan kita suguhkan ke dalam atau kepada khalayak umum. Teman-teman, senasib seperjuangan dengan saya. Selanjutnya adalah bahwa yang kita bahas pada saat ini khusus hanya masalah MC, bukan pidato atau presenter. Tetapi ada kalanya ada beberapa titik-titik yang sama antara MC dengan pidato. Terkait dengan itu akan kami sampaikan bahwa kerangka MC atau kerangka pidato yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Hanya 3 poin itu yang akan disampaikan kepada khalayak umum atau kepada audiens. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, yang dalam tataran pembukaan yang pertama adalah salam, kemudian sholawat kepada Nabi, yang ketiga sapaan, kemudian puji syukur kehadirat ilahi Robbi, dan selanjutnya adalah puji syukur atau puji kepada Nabi kita. Contoh dalam ucapan salam yakni adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah salam. Kemudian sholawat Nabi, contohnya yang akan kami sampaikan, tetapi itu nanti bebas tergantung dari teman-teman semua, mana yang lebih mantap, mana yang semua teman-teman kehendaki. Dipersilakan bebas. Contoh yang akan saya gunakan adalah contohnya semisal demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Itu adalah contoh selawat kita. Berikutnya teman-teman sekalian, yang ketiga adalah sapaan. Sapaan ini wajib kita sampaikan kepada siapa? Sapaan ini adalah kepada undangan. Akan tetapi teman-teman sekalian, sapaan ini yang kita sampaikan tidak semuanya, tetapi adalah tataran, jenjang, tingkatan yang lebih tinggi berdasarkan struktur dalam jabatan yang ada dalam masyarakat, lembaga, atau pemerintahan. Contoh, ketika kita mengundang Pak Camat, Kepala Desa, Kepala Sekolah, maka jabatan yang tertinggi adalah Camat, maka itu disampaikan untuk yang pertama kalinya. Berikutnya tataran yang kedua, ketiga, dan semuanya nanti akan dirangkum dalam kata hadirin sekalian. Itu yang dimaksud dengan pembukaan. Berikutnya adalah isi, dan isi nanti disesuaikan dengan acara, dengan rangkaian apa yang akan kita suguhkan. Kita sebagai pembawa acara atau kita sebagai sambutan atau nama wakil pidato, maka isinya jelas berbeda. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah penutup. Teman-teman sekalian, senasib seperjuangan dengan saya
Untuk keterampilan berbicara ini maksudnya, yakni dalam pembawa acara ada sebuah contoh yang akan kami sampaikan. Contoh yang akan kami sampaikan adalah dalam acara peresmian gedung serbaguna di sebuah lembaga madrasah. Maka contoh yang akan kami sampaikan nanti dapat diedit, dapat teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman, saudara-saudara sekalian ingin diubah atau dikehendaki. Akan tetapi, yang perlu diingat kembali bahwa nanti ketika teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya sebagai pembawa acara, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah mengulang atau mengupas materi atau isi yang disampaikan oleh petugas atau pejabat atau yang mewakili sambutan. Jangan kita mengupas atau mengulang pembicaraan. Kenapa demikian? Dikhawatirkan apa yang kita sampaikan nanti isinya berbeda, maknanya berubah. Maka kita jangan sekali-kali mengupas, mengulang isi materi yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Cukup kita menggunakan kata terima kasih, demikian tadi, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, berikutnya pada kata puji syukur. Banyak hal dan tidak mengurangi rasa hormat kepada para pembawa acara yang terlebih dahulu. Pembawa acara yang lainnya, semua rangkaian bahasanya berbeda. Teman-teman sekalian, saudara-saudara semuanya bisa menggunakan, bisa mengedit bahasa kalimat yang cocok dengan teman-teman sekalian. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, penggunaan bahasa yang baik dan benar, EYD-nya, ejaan yang disempurnakan juga harus benar. Pada tataran puji syukur, kadang seringkali kita menggunakan pertama-tama. Kita sering menggunakan kata yang mana. Kita sering menggunakan kata atau mendengar kata di mana. Itu yang harus kita hindari atau yang harus kita hindarkan. Berikutnya pada susunan acara, ketika teman-teman sebagai pembawa acara atau MC, susunan acara yang disampaikan dalam pembukaan cukup pada kalimat inti, bukan seluruh rangkaian mata acara. Yang mana acara intinya? Teman-teman, akan kami sampaikan contoh kalimat dalam puji syukurnya nanti. Mungkin setelah pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, acara inti, doa, dan penutup. Mungkin itu yang dimaksud dengan kalimat intinya. Jadi kita tidak menyampaikan rantangan atau mata acara satu demi satu. Akan tetapi nanti kita praktekkan di kemudiannya, kita akan tetap menyampaikan secara teliti dan detail atau rinci. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, ini adalah pembelajaran bersama, ini adalah langkah kita sinau bareng bagaimana menjadi pembawa acara yang baik dan benar. Teman-teman, akan kami bacakan contoh versi saya dalam sebagai pembawa acara. Mohon maaf jika nanti kurang berkenan, silakan diubah, silakan diedit, silakan diganti sesuai dengan acara teman-teman, saudara-saudara saya yang panjenengan laksanakan di sana nanti. Jangan persis mengubah, memakai kalimat yang saya sampaikan. Silakan diganti, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang penting lagi. Ketika kita sebagai pembawa acara, maka kita harus menggunakan stressing. Stressing adalah penekanan. Bagaimana caranya? Dengan kita mau memberikan power pada kalimat itu, atau kita dengan menggunakan bahasa asing, atau kita menggunakan bahasa Jawa. Teman-teman sekalian, akan kami bacakan contoh rancakan atau susunan acara sebagaimana contoh berikut ini.